Tahukah kamu, hampir semua hal yang kita anggap biasa hari ini, mulai dari tulisan, roda, kota, hukum, hingga kalender, ternyata berasal dari satu tempat yang sama. Selamat datang di Mesopotamia, peradaban pertama di dunia yang secara harfiah menciptakan segalanya. Namanya sendiri berarti tanah di antara dua sungai, merujuk pada wilayah subur di antara Sungai Efrat dan Tigris. Disinilah fondasi kehidupan modern kita pertama kali diletakkan. Mari kita telusuri bersama bagaimana peradaban kuno ini mengubah dunia selamanya. Perjalanan kita dimulai sekitar 4000 sebelum Masehi ketika suku bangsa Sumeria menetap di dataran rendah Mesopotamia. Merekalah pionir sejati. Mereka membangun kota-kota pertama dalam sejarah manusia, seperti Uruk, Ur, dan Eridu. Bukan sekedar perkampungan, ini adalah pusat kehidupan yang terorganisir. Mereka mengembangkan sistem irigasi canggih untuk mengubah gurun menjadi lahan pertanian yang subur, memungkinkan surplus makanan. Dengan adanya surplus perdagangan antar kota pun mulai berkembang. Inilah cikal bakal dari ekonomi dan urbanisasi yang kita kenal sekarang. Memasuki era kota-kota Sumeria, peradaban ini semakin kompleks. Di pusat setiap kota, berdiri begah sebuah zigurat, bangunan raksasa mirip piramida bertingkat. Zigurat bukan hanya bangunan biasa, tapi merupakan pusat ritual keagamaan, pusat administrasi, dan simbol kekuasaan. Setiap kota memiliki dewa pelindungnya sendiri, dan zigurat adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Seiring dengan berkembangnya administrasi pemerintahan dan perdagangan yang semakin rumit, muncullah kebutuhan untuk mencatat transaksi dan informasi. Dari sinilah lahir sebuah inovasi revolusioner, tulisan. Awalnya berupa simbol-simbol sederhana yang digoreskan pada lempengan tanah liat. Sekitar 3000 sebelum Masehi, inovasi besar benar-benar meledak di Mesopotamia. Simbol-simbol sederhana tadi berevolusi menjadi sistem tulisan paku atau cuneiform, sistem tulisan tertua di dunia. Dengan tulisan paku, bangsa Sumeria bisa mencatat segalanya, mulai dari daftar barang dagangan, catatan sejarah, puisi epik, hingga undang-undang. Ini adalah lompatan kuantum bagi peradaban manusia, memungkinkan pengetahuan untuk diwariskan dari generasi ke generasi secara akurat. Tapi bukan hanya itu, mereka juga menemukan roda. Awalnya digunakan untuk membuat gerabah, namun kejeniusan mereka segera mengadaptasinya untuk gerobak dan kereta, merevolusi transportasi dan perdagangan. Di masa ini, kota Uruk bahkan tumbuh menjadi megacity pertama di dunia dengan populasi mencapai ratusan ribu orang. Bayangkan betapa majunya peradaban mereka saat itu. Kekuasaan di Mesopotamia tidak selamanya dipegang oleh bangsa Sumeria. Sekitar tahun 2334 sebelum Masehi, seorang pemimpin karismatik bernama Raja Sargon Agung dari Akkadia berhasil menyatukan kota-kota yang tadinya saling bersaing. Ia mendirikan Kekaisaran Akkadia, yang tercatat sebagai kekaisaran pertama dalam sejarah dunia. Ini adalah pertama kalinya sebuah wilayah besar diperintah bawah satu kekuasaan terpusat. Setelah Akkadia runtuh, muncullah kekuatan baru dari kota Babilonia. Di bawah pimpinan Raja Hammurabi, Babilonia mencapai puncak kejayaannya. Hammurabi tidak hanya seorang penakluk, tapi juga seorang administrator ulung. Ia menciptakan Kode Hammurabi, salah satu kumpulan hukum tertulis tertua dan terlengkap di dunia, yang menjadi dasar bagi sistem hukum modern. Masa kejayaan Mesopotamia berlanjut di bawah Kekaisaran Asyuria. Dikenal sebagai raksasa militer, bangsa Asyuria adalah yang pertama memanfaatkan teknologi besi secara massal untuk membuat senjata dan kereta perang yang superior, membuat mereka hampir tak terkalahkan. Namun, kekuatan mereka tidak hanya terletak pada militer. Salah satu raja terbesar mereka, Asyurbanipal, adalah seorang cendekiawan. Ia membangun perpustakaan Asyurbanipal di Niniwe, yang menjadi pusat pengetahuan terbesar pada zamannya. Perpustakaan ini mengoleksi ribuan ribu lempengan tanah liat, berisi teks-teks tentang segala hal, mulai dari sastra, matematika, astronomi, hingga kedokteran. Tanpa perpustakaan ini, banyak pengetahuan dari dunia kuno yang mungkin akan hilang selamanya. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam penemuan-penemuan luar biasa yang diwariskan Mesopotamia kepada kita. Pertama, tentu saja tulisan paku. Cuneiform adalah
kunci yang membuka pintu peradaban. Tanpanya tidak akan ada sejarah tertulis, tidak ada kontrak bisnis, tidak ada karya sastra. Ini adalah fondasi dari semua bentuk komunikasi tulisan. Kedua, roda. Penemuan yang terlihat sederhana ini mengubah segalanya. Dari alat pembuat tembikar menjadi roda untuk gerobak yang mempermudah pengangkutan hasil panen dan barang dagangan, hingga roda untuk kereta perang yang mengubah taktik militer. Mobilitas manusia dan barang meningkat drastis berkat inovasi ini. Ketiga, konsep kota. Sebelum Mesopotamia, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang nomaden. Mereka lah yang pertama kali membangun pemukiman permanen dalam skala besar, lengkap dengan pemerintahan, sistem perpajakan, administrasi publik, dan infrastruktur. Konsep kehidupan urban yang kita jalani saat ini berakar dari kota-kota seperti Uruk dan Ur. Keempat, hukum tertulis. Kode Hammurabi dengan 282 pasalnya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk keadilan. Meskipun beberapa hukumannya terdengar keras bagi kita sekarang, prinsip mata ganti mata pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan yang setimpa dan mencegah balas dendam yang tak terkendali. Ini adalah langkah besar menuju masyarakat yang diatur oleh hukum dan bukan oleh kekuatan semata. Kelima, kalender 12 bulan. Para astronom Mesopotamia mengamati pergerakan bulan dan bintang untuk menciptakan kalender yang akurat. Kalender ini sangat penting untuk menentukan waktu tanam dan panen, serta untuk menjadwalkan perayaan keagamaan. Siklus 12 bulan yang kita gunakan saat ini adalah warisan langsung dari mereka. Keenam, sistem matematika basis 60 atau seksagesimal. Pernah bertanya-tanya mengapa 1 menit ada 60 detik, 1 jam ada 60 menit, dan lingkaran memiliki 360 derajat? Jawabannya ada di Mesopotamia. Sistem ini sangat fleksibel untuk pembagian dan digunakan secara luas dalam astronomi dan perdagangan mereka. Kita masih menggunakannya setiap hari tanpa kita sadari. Dan yang ketujuh, teknik irigasi. Mesopotamia pada dasarnya adalah gurun, namun mereka berhasil mengubahnya menjadi lumban pangan dunia kuno. Mereka membangun jaringan kanal, bendungan, dan saluran air yang rumit untuk mengairi ladang mereka. Kemampuan mereka mengerakit alam adalah salah satu kunci kesuksesan peradaban mereka. Selain penemuan besar tadi, Mesopotamia juga menyimpan banyak fakta unik dan menarik. Kisah kepahlawanan tertua di dunia, epos Gilgamesh, berasal dari kota Uruk. Epos ini menceritakan petualangan seorang raja yang mencari kekekalan, dan di dalamnya terdapat kisah banjir besar yang sangat mirip dengan kisah Bahranu. Bangsa Sumeria juga sudah memiliki konsep rumah sakit awal di mana pengobatan menggabungkan ritual penyembuhan dengan penggunaan ramuan herbal. Sistem pajak juga sudah ada, dan jika seseorang gagal menggayar, hasil panennya bisa disita oleh negara. Banyak ahli percaya bahwa zigurat yang megah adalah inspirasi di balik kisah Menara Babel dalam kitab suci. Bangsa Sumeria juga sangat peduli terhadap kepemilikan tanah. Mereka memiliki dokumen kepemilikan dan patok batas tanah yang jelas untuk mencegah sengketa. Di bidang astronomi, mereka tidak hanya memetakan bintang dan planet, tapi juga menciptakan konsep horoskop awal. Bahkan, profesi modern seperti guru, akuntan, dan arsitek pun sudah ada dan dihargai di Mesopotamia lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Jadi, ketika kita melihat kembali sejarah, jelas bahwa Mesopotamia bukan hanya peradaban kuno biasa. Mereka adalah arsitek dari dunia modern. Setiap kali kita menulis sesuatu, melihat jam, membayar pajak, atau bahkan sekedar tinggal di sebuah kota, kita sedang menikmati warisan dari peradaban yang luar biasa itu. Tanpa bangsa Sumeria, Akkadiya, Babilonia, dan Asyuria, dunia yang kita tinggali saat ini mungkin akan sangat berbeda. Mereka adalah bukti nyata bahwa dari tanah gersang di antara dua sungai bisa tumbuh ide-ide yang mengubah dunia selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa mendapatkan wawasan baru tentang betapa hebatnya peradaban Mesopotamia,
Jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai!